Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat, bahagia, harus selalu sehat ya, Bu, ya? Iya, alhamdulillah kalau Bu Retna sehat. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya, Bu. Kegiatan ini kita laksanakan sebelum jenengan supervisi nanti. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya harap Bu Retna ini nanti bisa lebih siap lagi, bisa lebih matang lagi, bahkan lebih percaya diri lagi ketika nanti melaksanakan kegiatan supervisi. Namun sebelum jenengan melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, nggih, Bu. Yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Retna capai? Oh ya, terkait tujuan pembelajaran ya, Bu. Saya di sini ingin berfokus kepada pemahaman siswa terlebih dahulu. Jadi saya ingin anak-anak ini bisa mengetahui perbedaan antara jarak, perpindahan, percepatan, kelajuan, kecepatan. Karena di pembelajaran kali ini kita babnya itu kinematika gerak, seperti itu kurang lebihnya. Ini berarti mapel fisika. Fisika. Pada mapel fisika ini. Lalu tadi tentang gerak. Apa sih yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini? Karena ini berkaitan tentang gerak, dan tentunya gerak itu kan pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, benar, Bu. Jadi di sini saya ingin si anak-anak tersebut itu bisa membedakan contoh dari perpindahan itu seperti apa, contoh dari kelajuan seperti apa, percepatan seperti apa, dan sebagainya. Sehingga anak-anak tersebut itu berpikir, oh ternyata yang kita lakukan ini ternyata itu contoh dari fisika, yang ternyata itu ke dalam keseharian kita, seperti itu sih, Bu. Oh, berarti ingin diimplementasikan agar anak tahu ternyata kegiatan sehari-hari pun masih masuk dalam materi fisika. Iya, seperti itu. Sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, untuk menunjang itu pastikan jenengan sudah menetapkan model pembelajaran. Kira-kira model pembelajaran apa yang Bu Retna pakai? Nah, untuk model pembelajaran, karena gerak itu cenderung ke praktek ya, Bu. Jadi saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi berpacu pada permasalahan. Jadi nanti ada masalah, dan nanti di situ kita menganalisis bareng dengan siswa, seperti itu. Lalu untuk strateginya sendiri seperti apa, Bu? Strategi pembelajarannya? Nah, karena strategi pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, model pembelajarannya. Jadi strateginya yaitu ya tentu kan pasti ada kasus ya, Bu, ya. Ada kasus. Jadi yang pertama sebelum masuk ke kasus, siswa tersebut anak-anak kelas itu saya beri sedikit pengenalan terlebih dahulu mengenai materi. Setelah itu baru saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, baru saya masukkan kasusnya lah, terus untuk masing-masing kelompok untuk menganalisis kasus tersebut, karena kan kasusnya ada 2. Nah, sehingga masing-masing kelompok itu harus menyelesaikan kasus itu dengan manajemen waktu itu lah. Setelah sudah dikerjakan sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing, selanjutnya beberapa kelompok mungkin saya tunjuk untuk mempresentasikan. Setelah presentasikan, nanti kita diskusikan bareng mengenai sebenarnya itu kasusnya seperti apa. Semacam refleksi. Refleksi bersama. Itu rencana mau dibagi berapa kelompok, satu kelas? Rencana satu kelas, karena ini 25, saya bagi menjadi 5. Karena biar adil ya, Bu, ya. Iya. Berarti sudah direncanakan matang-matang. Iya, harus itu. Untuk penilaiannya sendiri berarti ada penilaian apa saja yang benar Bu Retna terapkan? Penilaian, kalau untuk penilaian pasti ada penilaian sikap ya, Bu, ya. Sikap, karena kan tiap individu pasti beda. Terus kita lihat penilaian sikap, terus penilaian pada saat presentasi, terus penilaian formatifnya juga, terus keaktifannya juga di dalam kelompok, seperti itu sih, Bu. Berarti sangat luar biasa sekali, Bu. Ini nanti kelasnya kelas
Nah, untuk Sasaran kelas kelas, sendiri. sasarannya kelas karena materi ini di kelas 11, Iya. jadi kelasnya itu kelas 11A, Bu. Rencananya akan Oke. dilaksanakan pada hari Pada hari Senin ini, Bu. Oh iya, Iya. oke. Insya Allah nanti pada hari Senin saya akan mendampingi Bu Retna untuk melakukan siap. supervisi ya Bu ya. Iya, Saya siap. harap juga dengan adanya kegiatan ini, supervisi ini, apa yang Bu Retna harapkan, apa yang sudah Bu Retna tulis dalam tujuan di modul ajar, bahkan langkah-langkahnya itu bisa dijalankan sesuai rencana Bu Retna. Nggih. Dan semoga kegiatan Amin. supervisi ini bisa berjalan dengan lancar nggih, Bu. Amin, nggih, Bu. Nggih, amin. Sekian saja nggih, Bu. Iya, Terima Bu. kasih sebelumnya. Sama-sama, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Sudah. Ya udah, kalau sudah berdoa, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Fatih, Amelda, Aminah, Angela, Ani, Arina, As'ad, Bilqis, Iza, Miftah, In'am, Diva, Yusuf, Muhafidin, Nafisa, Naifa, Nailatus, Nur Arima, Sofia, Tita kemana? Ada. Veto, Wafa, Warna, kenapa? Sakit. Dari kapan? Hari ini atau kemarin? Kemarin. Zahra, Zulfa, Zilda. Ya baik, berarti yang hari ini yang tidak berangkat itu Warna karena sakit ya. Nah, gimana? Setelah upacara masih semangat? Ya, walaupun habis panas-panasan tetap harus semangat ya, semangat belajar. Kemarin kita sudah membahas perihal bab apa yang buat ulangan? Bab apa? Vektor. Lah ini kita masuk bab baru yaitu mengenai bab kinematika gerak. Yang kemarin sudah Ibu melaksanakan pretest ya? Nah, hari ini kita akan belajar karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai kinematika gerak dengan subbabnya itu gerak lurus beraturan. Nah, tetapi sebelum masuk ke gerak lurus beraturan itu kalian terlebih dahulu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak, apa itu perpindahan. Kayak pretest kemarin kan yang Ibu tanyakan perihal apa? Gerak, terus besaran, terus perbedaan GLB dan GLBB seperti itu ya. Ada yang bisa menjawab pengertian apa itu gerak? Ada yang mau mengacungkan tangan? Yang berani pengertian gerak, silahkan Keto. Sembari dijawab, menurut kamu gerak itu apa? Apa gerak itu apa? Relatif, Bu. Gerak itu relatif? Ya. Gimana coba kata-katanya? Gerak itu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Adakah yang berbeda? Apa? Zahra?
perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan dari suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa disimpulkan kalau mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti berkaitan dengan yang namanya gerak ya. Kayak kita dari rumah ke sekolah ada gerak nggak? Kita makan ada gerak nggak? Yang nggak ada gerak itu saat apa? Mati. Tidur pun tanpa kita sadari ada gerak ya. Entah guling kanan kiri tapi kalian nggak sadar. Nah, jadi gerak itu apa? Gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi gerak itu apa? Perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Jadi kalau di fisika itu geraknya itu ada titik acuan. Tetapi kalau di kehidupan kita sehari-hari gerak itu ya mungkin kita berjalan, kita bicara pun gerak kan? Nah, bedanya dengan fisika itu ada titik acuannya. Nah, coba yang ini. Dari beberapa yang bubul-bubul ini ya. Sodik berangkat ke sekolah, orang berlari di mesin lari fitness, Budi duduk di dalam kereta yang sedang bergerak, anak yang bermain komputer. Dari keempat contoh itu yang termasuk gerak mana? Gerak fisika yang sesuai pengertiannya. Sodik berangkat ke sekolah, kenapa itu termasuk contoh dari gerak? Karena berpindah. Titik acuannya apa berarti? Rumah. Dia pindah dari rumah ke sekolah. Terus orang berlari di mesin lari fitness sama anak yang bermain komputer itu termasuk contoh gerak apa bukan? Kenapa? Karena nggak ada titik acuannya, dia masih di tempat yang sama, ya nggak? Nah, terus Budi duduk di tempat kereta yang sedang bergerak, termasuk gerak apa bukan? Kan Budi tidak dikatakan bergerak jika titik acuannya itu ke kereta, kan masih diam di kereta kan? Nah, sampai sini bisa paham mengenai pengertian gerak? Insyaallah. Nah, selanjutnya ada posisi dan kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Ya, misal posisi ini ya, posisi C misal min 6 meter dan B 4 meter dari A. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, besaran-besaran gerak kemarin di PTS sudah Ibu tanyakan. Yang jawab apa aja? Ada yang mau mengacungkan tangan? Apa? Abid? Kecepatan, terus percepatan. Yang jawaban kamu bukan dari ini, jawaban kalian dulu. Kelajuan, gaya. Sama enggak sama yang di sini, yang dalam PPT Ibu? Yang kalian jawab waktu di PTS? Hampir sama. Jadi besaran-besaran gerak itu ada berbagai macam ya. Salah satunya apa? Jarak, perpindahan, kecepatan, waktu, percepatan. Yang belum ada apa? Kelajuan. Nah, kalian itu harus bisa membedakan apa itu jarak, apa itu Jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kalau perpindahan, nah perpindahan itu perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Doni bersepeda ke barat sejauh 5 km, kemudian 4 km ke timur. Berarti udah ke sana balik lagi ya kan? Nah, artinya Doni menempuh jaraknya 9 km. Kenapa jaraknya 9 km sedangkan perpindahannya 1 km? Kenapa? Dari pengertian jarak dan perpindahan tadi. Kenapa? Kenapa berarti? Nah, pengertian jarak tadi, pengertian jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh. Berarti kan panjang lintasan yang ditempuh walaupun dia bolak-balik tetap dihitung. Dia ke sana 5 kilo, ke timur 4 kilo, tetap dihitung. Berarti ditotalkan menjadi Lah, kalau perpindahannya kenapa cuma 1 kilo? Pengertian perpindahan apa? Pengertian perpindahan apa? Perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Lah kan berarti yang dihitung hanya kedudukan awal dan akhir. Awalnya di sini, berarti akhirnya kan di sini. Berarti masih ada sisa berapa kilo? 1. Sehingga perpindahannya hanya 1. Paham nggak? Paham ya mengenai perbedaan jarak dan perpindahan? Oke. Nah, terus ini gerak melingkar. Pernah melakukan gerak melingkar? Gimana? Pusing? Enggak selalu pusing. Nih, gerak melingkar misal seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Lapangan kan pasti lintasannya lingkaran ya. Nah, berarti ia menempuh jarak sama dengan kelilingnya, tetapi tidak menempuh perpindahan. Kenapa? Nah, karena dia itu kan jarak lintasannya ya berarti keliling lingkarannya, tetapi perpindahannya tetap karena dia kembali ke titik awal. Berarti dia walaupun gerak tapi dia tidak pindah, kembali ke posisi awal. Ya, paham ya? Nah, 36 km per jam. Terus apa lagi yang diketahui? Waktunya berapa? 10 detik. Ditanya apa? Jarak itu apa lambangnya? S. Berarti
Rumusnya apa? Di sini bisa dikerjakan langsung? Berarti berapa? 10 kali. Jadi S-nya berapa? Meter per. Paham? Terbukti? Terbukti ya? Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok untuk melihat motor GP, ya. Dan langsung menempatkan langsung aja. Kelompok 2, Yusuf, Muhafidin, Aminah, Miftah, Nailatus, Warna. Kelompok 2. Sini ya. Kelompok 3, As'ad, Diva, Ani, Nafisa, Sofia, Wafa. Kelompok 3. Langsung. Oh, ini Warna tak ganti Zilda karena biar pas. Ya, Zilda berarti kelompoknya tadi Yusuf, Muhafidin, Aminah. Lah yang sisanya kelompok 4, Inam, Angel, Iza, Naifa, Zahra, Tita sama Zilda. Ayo sudah duduk berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, silakan. Langsung menempatkan diri. Ini LKPD-nya diisi, paling belakang ada materinya. Nih, belakang ada materinya. Sudah duduk, Pak. Ini sini proses nih. Terus nih, nggak apa-apa ya. Sudah dapat LKPD-nya semua? Belum? Ya. Jangan lupa kalian isi kelompok sama namanya, ya. Sudah diisi semua? Kalau sudah, lihat ke depan. Perhatikan dulu ya. Lantas, seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Dan sebelum lanjut, kita subscribe dan nyalakan notifikasi untuk dapat informasi terbaru dari sirkuit yang lebih populer. Mandalika Grand Prix Association yang lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, bakal menggelar ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan yang akan tetap berguna jika tidak ada perjalanan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. Yang setidaknya ada tempat untuk cuci mata selain melihat aspal balapan. Misalnya ada panoramik ikan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan lautnya bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan melintas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri 13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, selain pemandangan saja nih yang disebutkan, kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang. Sebab menggunakan metode stone mastic aspal yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran buat aspal panas, fasilitas penonton dan aspal terakhir pada tahun 2016. Terlebih setelah terjadi kecelakaan. Oke ya, sampai sini saja. Cukup. Karena yang paling penting itu kalian sudah melihat lintasannya, bentuk lintasannya, lihat. Berkelok-kelok-kelok. Ada yang lurus, ada yang kelok. Nah, oke. Nah, dibuka LKPD-nya. Kita buka ke tujuan dari LKPD ini, yaitu untuk apa? Menganalisis perbedaan jarak dan pemindahan. Terus kalian bisa menghitung mengenai kelajuan, kecepatan, percepatan dengan rumus ya. Nah, yang pada kegiatan pertama, kalian yang nomor 1, kalian bisa langsung menjalankan. Ini satu kelompok itu banyak. Ini kan enggak saya staples, bisa dibuka. Nah, mungkin bisa langsung dibagi saja biar lebih efektif. Ayo langsung berkelompok, langsung diskusi. Sudah dilihat, ini kan videonya, cuplikan videonya, sudah melihat lintasannya. Nah, ya didiskusikan dengan kelompoknya. Itu kan ada beberapa poin. Ya enggak? Jadi biar kalian berdiskusi semuanya, enggak ada yang nganggur. Ya. Misal ini kan jadi 3 lembar. Satu lembarnya dibagi 2, enggak masalah. Dan didiskusikan ya. Yang perihal nomor 1 apa masalah dari video tersebut? Ibu beri waktu 10 menit cukup? 10 menit cukup ya? Cukup, kan kelompokan. Ayo makanya dikerjakan sebisanya dulu dengan kelompoknya. Silakan diskusi ya. 10 menit sampai di Nah, diingat-ingat ya, di situ kan satuannya belum SI, di SI kan dulu. Ya kan? Masih ada yang kilo. Berapa? Nah, diurutkan ini kan 3, berarti terakhir. 1, 2, 3. Ditulis bawah sini. 1, 2. 1, 2.
Ayo didiskusikan. Mas Ibu. Ini tadinya ayo didiskusikan bareng sama Veto. Makasih Bu. Ya. Sudah? Selama sini sudah? Belum. Nah, yang satu bindungnya udah semua belum? Ini belum. Ini kan ini. Sebenarnya contoh masalah semuanya jadi pada video ini yang contoh pada bidang lain. Misal pada contoh aplikasi lain selain motor GP apa? Yang sama. Ya menurut kelompok kalian apa di sini? Contoh perlintasan. Boleh apa? Berarti ini perbedaannya juga ke kilometer. Nah, ini satuannya. 300? 1 kilo berapa meter? Nah, berarti 1000 dikali berapa? Nah. Iya, yang diperjelas apa gitu. Selama sini sudah apa? Tapi diubah ke satuannya. Nah, satuannya apa? Ini itu jarak itu satuannya meter kok ya, Mama. Enggak ada skonnya ya, meter. Itu berapa meter? Berapa? 1000. Nah, berarti 1000 dikali? Nah, berapa? Nah. Kenapa? Zahra? Belum. Sejadinya nggak apa-apa. Yang sudah paling banyak kelompok mana? Sini kurang berapa? Sudah. Lah, 15 meter menit. Menit jadikan detik. Berarti 1 menit berapa detik? 1 menit berapa 1 jam? Nah, berarti kali. Sudah, sini sudah selesai. Dari hari ini. Nah, udah langsung. Beritanya adalah sama-sama berat, supaya kita segera. Terus yang beda orang yang ketinggalannya dalam sistem balap MotoGP bisa berbeda karena itu bisa di awal dan bersamaan sampai di akhir. Apa perbedaan antara jarak ketinggalan adalah itu jauh bergerak, sedangkan ketinggalan itu dari garis awal sampai di garis akhir. Ada yang nanya? Sudah paham ya teman-teman ya, Mas, kamu yang tadi ngobrol sudah paham ya? Coba lagi diskusi. Coba. Ada yang nanya silakan. Ayo, Pak, silakan. Ayo. Kegiatan gula yang nomor 2. Yang B. Berapa besar kemungkinan dari titik A ke titik D? Bisa dijelaskan juga. Yang. Berapa besar perbedaan dia dari titik A? Ya, itu mulai jelaskan. Kenapa bisa jawabnya segitu? Ya. Kenapa, Fatih? Video tuh katanya Bu. Oke. Ya. Kalau ada perbedaan dengan dari titik A ke titik D, sebenarnya 100 ini. Apa jawabannya? 100 meter. Ya. Jelas. Ya, Pak. Nomor 2, Dua yang satu yang Rinar ini. ini yang ada 2 kemungkinan kok. Ya. Silakan. Ini tuh Kenapa Rina dan Rini? Kenapa lebih duluan Rina? Rina daripada Rini. karena ada kemungkinan Mas, mengapa Rina bisa masuk sekolah lebih awal daripada Rini? Itu karena Rina berlari dan kemudian Rina lewat jalan pintas sehingga lebih awal ke sekolah daripada Rini. Karena Rina tiket, profesornya tiket. Bagaimana? Itu Gimana bisa diterima nggak jawabannya? Atau mungkin jawaban dari kelompoknya Yusuf apa jawabannya? Ayo kenapa? Oh ya. Intinya sama kalau di masalah sepertinya tetap jalan kaki ya. Cuman di sini kenapa berangkatnya lebih awal karena merasa dia piket jadi bertanggung jawab. Jadi dia berangkatnya lebih awal dan menambah kecepatan berjalan. Nggak harus berlari kan. Jalan ada yang jalan santai dan jalan nah seperti itu ya. Dah, silakan ditutup. Silakan tutup. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Percepatan, sama-sama percepatan. Kelompok sana apa? Jarak dan
perpindahan. Jadi ya di nomor 1 itu mengenai percepatan pembalapnya ya, perpindahannya, terus jaraknya, GLBB-nya ya kan. Terus yang nomor 2 saya kira yang B dan C saya kira sudah sama, ya kan? Karena kan mengapa jarak dan perpindahan yang dialami peserta balapan motor GP itu berbeda? Ya karena percepatannya itu beda, ya kan? Nah mungkin ada yang berani bus, mungkin ada yang lebih hati-hati kayak gitu kan? Nah terus yang 3 saya kira sudah paham, dan yang D mungkin yang berbeda, B-nya berbeda. Sebutkan contoh masalah serupa yang terjadi pada bidang lain. Apa yang kelompok sini? Sepeda balap, balap sepeda, lomba lari maraton, habis sama dengan estafet, terus lari maraton sama ya. Terus yang nomor kegiatan 2, yang nomor 1 sudah dibahas tadi. Yang nomor 2A itu saya kira juga sama, B pun sama. C-nya berapa lama waktunya? 25 sama semua ya. Yang D-nya berapa kecepatannya? Berapa? 0,0 satuannya apa? Terus yang E termasuk GLB atau GLBB? Iya. Terus yang nomor 3 jawabannya berapa? Kelompok sana berapa tadi jawabannya? Yang nomor 3? 3,4 meter per sekon. Sini? 3,33 meter per sekon. Iya, dibulatkan ya, Pak. Sini, kelompok sini berapa? 3,3 Satuannya apa? meter per sekon. Nah, jangan lupa satuannya. Kelompok sana? 3,4. Ya kan? 3,33333 ya. Nah, dibulatkan 3,4 meter per sekon saja. Nah, sudah LKPD-nya kita tutup. Berarti sudah selesai perihal LKPD. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, gerak lurus beraturan? Sudah bisa membedakan mengenai jarak berbeda? Tadi jarak itu apa? Jarak adalah lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh suatu. Kalau perpindahan itu apa? Perubahan posisi suatu benda. Sudah bisa membedakan ya contoh jarak dan perpindahan. Oke. Nah kalau GLB itu apa tadi? Gerak lurus beraturan. Baik. Nah sekarang untuk belajar minggu depan berarti kita ketemu lagi di hari Senin, di Senin Sabtu. Nah kalian untuk mempelajari halaman 42 ya, dipelajari ya, silahkan latihan soal dan jawaban. Ya untuk bisa dirapikan bukunya dan alat tulisnya. Habis ini biar fokus ke pelajaran selanjutnya ya. Tidak ada yang ditanyakan kan? Ya. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa dipelajari materinya dan latihan soalnya. Untuk LKPD-nya disimpan per kelompok. Ya. Ya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.